Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang, tetapi tidak selai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, penentangan dari dunia adalah harga yang kita bayar untuk mengikuti Kristus. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mengapa hal itu harus mengejutkan kita? Jika kita menjalankan atau mewartakan Injil dengan mudah, seluruh dunia akan menjadi orang-orang kudus. Tetapi Injil itu menuntut. Isi Injil bergesekan dengan sifat manusia kita yang jatuh dalam kelemahan. Isi Injil menuntut kita, bahkan membuat kita tidak populer. Mengapa? Karena orang yang berbuat baik adalah pengingat yang menyakitkan bagi mereka yang tidak berbuat baik. Seharusnya tidak mengejutkan kita bahwa saudara kita memandang rendah kita karena memiliki begitu banyak anak. Atau orang-orang di asrama menertawakan kita karena hidup dengan suci. Atau bos kita mengabaikan kita untuk promosi karena kita tidak akan menyumbang ke kelompok pro-aborsi. Apakah kita menyadari bahwa menjadi seorang Kristen berarti dianiaya? Saudara-saudari, ketika Kristus memberitahu kita untuk tidak mempersiapkan pembelaan kita, Dia tidak menyuruh kita untuk duduk saja dan tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, Kristus ingin agar kita menggunakan talenta kita untuk kerajaan Allah. Kristus mengundang kita untuk percaya bahwa pada akhirnya kebaikan menang atas kejahatan adalah miliknya. Tuhan punya waktu dan tempat untuk segala sesuatu. Sementara itu kita dipanggil untuk membangun kerajaan Allah dimanapun kita bisa. Di dalam keluarga kita, di kantor kita, di sekolah kita, di komunitas kita. Saudara-saudari, bagaimana kita membangun kerajaan Allah di sekitar kita? Aku sendiri akan memberimu hikmat dalam berbicara. Ketika kita tinggal dekat dengan Kristus dalam doa dan perbuatan, Dia mengambil alih hidup kita sedikit demi sedikit, dan itu bagus. Keegoisan kita memudar, hati kita tumbuh, kita mati untuk diri kita sendiri. Ia harus bertambah besar dan aku harus semakin kecil. Tetapi kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita percaya pada Injil? Apakah kita cukup percaya untuk menggunakan kata-kata Kristus ketika kita harus menanggapi orang-orang yang tidak percaya di sekitar kita? Seberapa sering kita mengidentifikasi diri kita sebagai orang Katolik di hadapan umum? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.
kembali.